keputusan Mahkamah Konstitusi sudah ditetapkan. Tok, tok, tok. Sistem pemilu terbuka. Apa yang diajukan 5 orang untuk tertutup ditolak semuanya, meski ada salah satu hakim MK yang dissenting opinion, tetapi ini tidak berpengaruh. Apakah hal ini menjadi lembaran baru untuk menuju 2024 semua calon, atau ini sebagai sesuatu yang akan menjerumuskan terhadap orang-orang yang bersemangat menuju 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Sistem pemilu tertutup, terbuka. Ya, kalau sementara ini yang terjadi adalah terbuka dan ada proses pengajuan ke Mahkamah Konstitusi untuk tertutup. Terjadi perang wacana, bahkan sampai Denny Indrayana mengatakan jika tertutup, wah itu bla 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 bla. Tapi selanjutnya pada hari ini kita semua bisa melihat terbuka, ditolak semua permohonan pemohon. Sebenarnya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Pertama, di CNN Indonesia, tolak permohonan MK putuskan sistem pemilu tetap terbuka. Oh, ini tetap ramai. Maksudnya para peserta yang bukan struktural partai menikmatinya. Kemudian yang kedua di viva.co, Mahkamah Konstitusi abaikan keterangan PDIP dalam sidang gugatan sistem pemilu. Ini adalah 8 partai tetap ingin terbuka, tetapi PDIP ingin tertutup. Kemudian kita baca di Detik, balasan menohok MK ke Denny Indrayana soal putusan sistem pemilu. Nah, ini terkait dengan hal yang ramai sebelum putusan. Dan yang terakhir kita baca di Kompas, sidang putusan MK hari ini hanya dihadiri 8 hakim konstitusi. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama di CNN dan ditambah yang lainnya. Tolak permohonan, Mahkamah Konstitusi putuskan sistem pemilu tetap terbuka. Ini ada sebuah judul yang menarik. Jakarta, CNN Indonesia, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji material pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang sistem pemilu proporsional terbuka. Dengan putusan perkara nomor 114 garing PUU strip XX garing 2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, ucap Hakim Ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi. Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh sistem pemilu. Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Saldi Isra menuturkan, menurut Mahkamah, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan
berekspresi. Putusan ini diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion atau satu hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arief Sudrajat. Adapun permohonan uji material diajukan pada 14 November 2022. MK menerima permohonan dari 5 orang yang keberatan dengan sistem proporsional terbuka. Mereka ingin sistem proporsional tertutup yang diterapkan pada pemilu 2024. Dengan sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih calon anggota legislatif langsung. Adapun pemilih hanya bisa memilih partai politik, sehingga partai punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen. Para pemohon terdiri dari Demas Brian Wicaksono, pengurus PDIP cabang Banyuwangi, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Bacalek 2024, Ibnu Rahmajaya, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, Lianto, warga Pekalongan, dan Nono Mariono, warga Depok. Mereka memilih pengacara dari kantor hukum Dinlaw Group sebagai kuasa. Dari seluruh parpol DPR hanya PDIP yang menginginkan untuk tertutup. Sementara parpol lainnya meminta agar MK tidak mengubah sistem pemilu. Mayoritas partai politik menegaskan sistem pemungutan suara yang dipakai dalam pemilu adalah kewenangan pembuat undang-undang, yakni Presiden dan DPR. Karena itu mereka merasa MK tidak berwenang untuk mengubahnya lewat putusan uji materi. Itu yang terjadi di CNN, dan kita melihat di tempat lain bahwa hanya 8 hakim konstitusi yang hadir dalam proses persidangan. Ini dikarenakan ada beberapa hakim yang bepergian ke luar negeri. Jadi ada 1 hakim yang tidak bisa hadir. Ini diceritakan di situ bahwa ini kita cari siapa yang hakim tidak bisa hadir tersebut. Kurang dari 7 hakim. Sidang pleno dihadiri oleh 9 hakim dalam kondisi luar biasa dapat dihadiri 7 hakim. Pada pelanjutan sidang pengucapan putusan baru batal dilakukan jika hakim MK yang hadir kurang dari 7 orang. Ini kan jadi sudah selesai karena yang hadir adalah 8 orang. Ini sebagaimana yang disampaikan juru bicara Mahkamah Konstitusi. Jadi sah terkait dengan apa yang diputuskan. Yang hadir adalah 8 hakim. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear sudah bahwa sistem pemilu tetap terbuka. Apa yang menjadi permohonan dari 5 orang itu ditolak, meskipun semua melihat ini kelihatannya PDI Perjuangan melawan dari 8 partai politik yang electoral threshold. Selanjutnya, bagaimana langkahnya? Menurut analisis saya, pertama, bahwa sidang Mahkamah Konstitusi itu adalah sidang biasa yang itu dilakukan oleh siapapun boleh untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi yang merasa ada sebuah problem dengan konstitusi, maka itu berhak untuk menyampaikan permohonan kepada MK. Dan salah satunya adalah sistem pemilu. Meskipun terjadi perdebatan keras di luar tentunya, bukan di dalam sidang. Di luar terjadi perdebatan keras dan menunjukkan bahwa itu menunjukkan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang sangat penting dan perlu untuk berdiri tegak di atas berbagai kepentingan politik yang ada. Jadi
ya putusan kemarin kalau menurut saya mencerminkan ya harapan masyarakat. Sebelum kita ngomong masyarakat secara umum, berbicara partai politik, ada 8 partai politik yang mulai dari Golkar, PAN, P3, Nasdem, Demokrat, semua yang PKS, semua yang mempunyai kursi di parlemen kecuali PDI Perjuangan menginginkan terbuka. PDI Perjuangan pemenang kursi, tetapi kan tidak sampai 50%, itu menginginkan tertutup. Di sini menunjukkan bahwa Hakim MK netral, tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik dalam proses penentuan tertutup ataupun terbuka. Maksudnya, meskipun kita semua paham ada salah satu yang dissenting opinion, dan itu wajar dan diperbolehkan, tapi putusan secara pleno, maksudnya mahkamah, memutuskan untuk tetap tertutup. Terbuka. Jadi sekali lagi ada salah tadi, menjadi tetap terbuka, sistem terbuka, sistem pemilu terbuka. Yang kedua, menunjukkan bahwa intervensi kekuatan terhadap Mahkamah Konstitusi tidak bisa sampai ke sana. Meskipun kita paham ya, keberadaan ketua MA itu ya kalau kita hubungkan dengan family, dia menikah dengan adiknya Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi di sini juga tidak kemudian kita katakan tertutup. Yang tertutup kan Bu Megawati, PDI Perjuangan. Kalau Pak Jokowi sebagai presiden dalam beberapa kali mengatakan terbuka, tapi kan memang kita tidak tahu ya. Hanya saja bahwa keberadaan Hakim MK menjadi lebih clear ketika putusan ini. Jadi prasangka yang negatif terhadap Hakim MK dari berbagai kelompok itu menjadi netral, dan harapannya memang seperti ini. Meskipun tadi kita bisa melihat bagaimana kekuatan keamanan untuk bagaimana proses persidangan itu bisa aman dan putusannya melegakan sehingga tidak ada sebuah demonstrasi. Seandainya putusannya itu adalah tertutup, kemungkinan akan ramai dan menjadikan suasana MK ramai dan pemilu selanjutnya ramai. Tapi saya melihatnya bahwa keberadaan ketua MK yang menikah dengan adiknya Pak Jokowi tidak menjadi pengaruh dalam hal ini, dalam putusan tertutup ataupun terbuka. Maksudnya tertutup permohonannya, terbuka sistem yang lama, dan kemudian tetap ditolak permohonannya dan tetap sistem terbuka. Kemudian yang ketiga, ini sebagai pintu awal untuk para kontestan, baik partai ataupun calon. Karena hari ini adalah hari yang ditunggu. Apakah mau serius atau tidak? Karena ada sebagian mengatakan, kalau tertutup lebih baik saya mundur, atau saya tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau terbuka, memang mereka akan bersemangat, dan ini adalah momentumnya. Jadi mulai saat ini mereka bisa berkreasi untuk meyakinkan kepada para pemilih, para calon pemilih, bahwa dirinya, partainya adalah yang akan bisa menjawab kebutuhan para konstituen. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Alhamdulillah, jadi selesai sudah proses perdebatan sistem terbuka dan tertutup. Tetapi ini bukan berarti selesai dalam proses menuju pemilu 2024.
Semangat yang diputuskan hari ini semoga menjadi penyemangat lain dalam demokratisasi di negeri ini. Kalau MK memberikan contoh yang baik, seharusnya elit-elit partai politik juga memberikan contoh yang baik, lebih khusus dalam proses penyiapan, baik menyiapkan calon presiden atau menyiapkan pada proses kontestasi selanjutnya, para caleg-calegnya, sehingga nanti tidak ada yang anti demokrasi atau indemokrasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan sebuah keputusan terbaik untuk anak negeri dan masa depan bangsa ini. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.